Kok nggak mulai? Udah mulai. Oh, Udah gitu. mulai tuh. Oh, iya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Munsarif. Hari ini saya akan mendemokan sistem deteksi klasifikasi kesegerian buah yang menggabungkan teknik computer vision konvensional dan deep learning berbasis CNN, Convolutional Neural Network. Nah, untuk itu kita langsung saja mulai dari sel pertama. Di sini saya akan saya melakukan import beberapa library utama seperti CV2 untuk pengolahan citra, terus TensorFlow untuk pembuatan model CNN, serta Matplotlib untuk visualisasi grafik. Nah, saya juga melakukan mounting ke Google Drive juga karena dataset disimpan secara terstruktur di sana. Di dataset juga dibagi menjadi folder trend dan untuk pelatihan dan tes untuk pengujian. Nah, di sini kita bisa melihat parameter dasar seperti ukuran gambar 150 kali 150 pixel dan batch size bernilai 32. Ini 150, batch size-nya 32. Selanjutnya untuk sel kedua fungsi pipeline, fungsi apply CV techniques, representasi dari pengolahan citra digital konvensional yang menjadi komponen wajib sistem ini. Alur pipeline adalah sebagai berikut. Nah, di satu ini ada akuisisi citra, gambar dibaca menggunakan OpenCV, lalu dikonversi ke format RGB untuk visualisasi yang tepat. Untuk yang kedua ini ada grayscale. Gambar diubah ke skala keabuan untuk mereduksi dimensi warna dan mempercepat komputasi. Kemudian ada filtering di sini. Menerapkan Gaussian blur dengan kernel 5x5 guna mereduksi noise atau bintik-bintik halus pada latar belakang gambar. Selanjutnya ada thresholding menggunakan metode Otsu binary inverted untuk memisahkan objek buah secara tegas dari latar belakangnya berdasarkan perbedaan kontras warna. Untuk yang terakhir ini ada yang kelima, morphological operation. Di sini saya menerapkan operasi closing menggunakan kernel 5x5 ini di sini untuk menutup lubang-lubang kecil atau celah yang bocor di dalam objek hasil thresholding. Yang terakhir ada contour detection. Fungsi fine contour di sini untuk mendeteksi batas terluar objek buah tersebut yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai bounding box otomatis. Selanjutnya pada sel di sini image data generator untuk data training. Saya menerapkan teknik data augmentation seperti rotasi hingga 20 derajat. Nah, di sini rotation range-nya 20 derajat, bergeseran lebar tinggi, search zoom dan juga horizontal flip-nya. Nah, langkah ini sangat krusial untuk memperkaya variasi data secara sintetis agar model tidak mengalami overfitting dan lebih tangguh saat menemui variasi gambar baru. Sedangkan untuk data testing, citra hanya di rescale sebesar 1/255 tanpa augmentasi agar evaluasi tetap objektif. Hasil eksekusi sel ini berhasil mendeteksi label kelas yang ada pada dataset secara dinamis. Kemudian ada yang sel keempat ini membuat arsitektur model CNN. Ini ada proses training juga evaluasi. Ini saya membangun arsitektur CNN sekuental yang terdiri dari 3 blok. Jadi con 2D dan Macpooling 2D. Di sini ada Macpooling 2D ini sini. Dengan filter bertingkat seperti mulai dari 32, 64 hingga 128 filter. Nah, proses relasi fitur ini kemudian diflatten menjadi bentuk vektor satu dimensi. Nah, sebelum masuk ke dense layer atau klasifikasi akhir, saya menyisipkan lapisan dropout 0,5. Di sini 0,5 sebagai regulasi untuk mencegah overfitting dengan cara mematikan 50% neuron secara acak selama training. Model dikompil dengan optimizer Adam dan loss function categorical concentropy. Nah, model ini kemudian dilatih sebanyak 15 epoch. Di sini saya melatihnya 15 epoch melalui sel kelima ya, proses training model di sini.
kita bisa melihat visualisasi performa model grafik akurasi menunjukkan tren naik stabil. Nah, ini naik trennya. Terus antara data training dan testing, sementara grafik kelas menunjukkan penurunan yang konsisten, yang mengindikasikan bahwa model CNN ini belajar dengan sangat baik. Nah, sebenarnya untuk sel ke-7 ini ini inti dari fungsionalitas sistem secara keseluruhan, yaitu fungsi predict and visualize yang diinteraksikan dengan fitur upload interaktif Google Colab. Nah, di sini di sel ke-8 ini kita ngunggah satu gambar dari dataset yang kita punya. Di sini saya punya pisang busuk di sini ya. Nah, bisa kita lihat daripada visualisasi akhir di layar ini, koordinat kotak mengunci buah dengan presisi disertai label hasil prediksi dan persentase akurasi di bagian atas kotak. Nah, ini ada rotten banana, artinya di sini buah pisang busuk ya, rotten banana gitu. Terus di bagian bawah juga sistem mencetak laporan statistiknya dan evaluasi objeknya ini secara rapi yang memuat nama file, hasil klasifikasi, tingkat kepercayaan, dan persen, dimensi bounding box dalam pixel, serta rekonstruksi citra asli. Nah, kesimpulan dari sistem ini berhasil mengintegrasikan kekuatan OpenCV dalam melakukan lokalisasi objek, localization dengan keunggulan CNN dalam melakukan klasifikasi objek buah segar ini. Nah, untuk itu sekian demonstrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sadim. Bener, Ra? Nggak usah.